pahala besar berjamaah. Hadis salatul jamaati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajat. Pahala sembahyang berimam 27 kali dari sembahyang sendiri. Gaji di situ 20 juta, di sana 1 juta. Saya rasa semua orang cari yang gaji 20 juta. Tapi kalau nggak mau 20 juta, bodoh dia. Namun masalah sekarang, benarkah itu salat jamaah? Itu pun dah susah. Kadang-kadang, maaf cakap, di lebaran kemarin banyak datang pertanyaan seperti itu. Ada imam yang Bismillahirrahmanirrahim, diingatin marah, nggak diubah juga, tetap Bismillah. Sampai ada yang paling parah kemarin saya dapat, naik saksi pada orang kampung terhadap perlakuan imam demikian. Siratal ladzina an'amta alai ghairil maghdubi alai waladdallin. Him dibuang. Keren habis. Itu alim lagi. Alim beliau tu. Tapi begitu blow-on-nya. Nah, ini berarti 1 kali 0 sama dengan 0. Bukan 1 kali 27. Tapi kalau sembahyang insya-Allah sah saja, itu sudah 1 kali 27. Dan orang cinta jamaah ciri orang beriman. Orang enggak cinta jamaah ciri orang munafik kalau itu jamaah. Jadi ini cuma bagi laki-laki. Wanita tidak disunatkan berjamaah. Wanita sunat salat di rumah dan di dalam kamarnya, itu yang termulia. Tapi kalau wanita pergi jamaah, hukumnya sah-sah saja asal dia menjaga haram-haram. Seperti membuka aurat di perjalanan dan jangan memakai baju-baju yang indah-indah sehingga mengundang perhatian. Atau dibawa suami, itu boleh-boleh saja. Ini enggak, suami sakit di rumah stroke, ibu selalu pergi jamaah. Itu adalah maksiat, bukan ibadat. Bapak akan megap-megap di rumah lagi kan, dia alik jamaahnya, ibu sakit. Udah. Udah habis ya? Cuma membicarakan kelebihan salat jamaah. Pelajaran sembahyang Jumat. Dalam sepekan, umat Islam diperintahkan berkumpul di masjid untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Yang diwajibkan berjamaah, laki-laki yang menetap di dalam suatu tempat, sehat, akil, balik. Jadi salat Jumat ini adalah perintah wajib yang diwajibkan sekaligus dengan sembahyang 5 waktu, yaitu 2 tahun sebelum hijrah khilafiyah, 1 tahun sebelum hijrah. Namun Nabi tidak melaksanakan salat Jumat ketika Nabi menerima kewajiban salat Jumat karena kekacauan, kesusahan yang terjadi di Mekah. Maka ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, itu adalah awal Nabi melaksanakan salat Jumat di minggu pertama langsung. Nabi berangkat hijrah hari Senin, kemudian beliau bersembunyi di Gua Sur, hari Rabu baru keluar. Sampai ke sana pas Jumat, langsung mengerjakan salat Jumat. Udah. Kemudian dikerjakan dalam sepekan. Yang kedua, berkumpul untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Dan kewajiban itu bagi laki-laki yang menetap. Jadi di suatu kampung, bukan kampung dalam artian jabaran para ulama, kampung lam jabat, bukan begitu. Yang dimaknakan kampung dulu adalah kemukiman. Satu masjid, satu mukim, satu masjid jami'. Walau di tiap kampung ada masjid-masjid, misalnya satu mukim ada 7 kampung atau 9 kampung,
atau minimal 3 kampung masjidnya satu. Itu namanya masjid jami'. Sepeninggalan Rasulullah SAW di Madinah itu ada 9 masjid. Tapi yang dilaksanakan Jumat cuma 3. Jadi tidak mudah melaksanakan Jumat. Namun di kita semua ada Jumat. Kesbangpol, Bapeda, Bulog, rata kantor ada Jumat hari ini. Ini adalah tugas daripada pemerintah untuk menertibkan. Galon minyak aja ada aturan berapa kilometer radius. Ini masjid dah nggak ada lagi aturan. Jadi baru boleh di Jumat itu banyak apabila ada 2 sebab. Yang pertama berdesak masa, tak menampung lagi tempat. Yang kedua jauh perjalanan. Seperti dulu orang Janto itu Jumat ke Selimung. Jalan kaki mereka dari Janto. Potong sungai. Potong dari sungai ada jembatan gantung di Gampung Liep situ. Turun ke sini. Akhirnya karena terlalu jauh perjalanan, diambil kesimpulan buat masjid satu lagi, yaitu di kota Janto. Itu sah-sah saja karena berdesak masa. Lalu ada kampung-kampung di Banda Aceh yang terlalu berdesak masjidnya, maka itu juga boleh untuk dibuat masjid-masjid ganda. Kenapa? Dikarenakan demikian. Kemudian yang mendirikan Jumat itu 40 orang yang ngerti ilmu salat, ilmu Jumat. Tapi tak cukup dia ngerti ilmu salat, ilmu Jumat, lagi dia itu mustautin. Arti mustautin, saya tinggal di suatu tempat, saya enggak cita-cita kembali ke tempat lain. Misalnya kita bukan kampung di sini di Lam Jabat, tapi kita sekarang rumah di sini, enggak rencana kembali ke tempat lain. Ada bedanya, namanya mukim, bukan istilah mukim pada nama kampung tadi. Namanya mukim. Mukim ini orang yang tinggal suatu tempat tapi cita-cita untuk kembali ke tempat lain. Seperti anak kuliah. Dia sudah 5 tahun di sini. Suatu hari dia berpikir akan pulang ke kampungnya. Itu namanya mukim. Mukim ini tidak bisa jadi ahli Jumat, mesti mustautin. Sedangkan wajib Jumat dia wajib. Selama dia tidak punya udhur, juga dia bukan musafir, dia wajib melaksanakan salat Jumat. Ini namanya mustautin dan mukim. Mukim dia rencana kembali ke tempat lain, mustautin tidak rencana kembali ke tempat lain. Ada orang yang 2 tempat mustautin nunggu ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada. Kok bisa nunggu gitu? Bisa. Dia isteri 4 tempat dia. Kemudian rumah ayah, rumah mamak beda-beda. Jadi dia tinggal di rumah mamak sebentar, rumah ayah sebentar, rumah isteri 4 dia tinggal. Jadi 6 tempat mustautin dia ada pada perumpamaan, tidak ada pada kejadian. Ada. Jadi inilah aturan Jumat. Masalah hukum Jumat nanti dijelaskan. Yang pokok tempatnya mesti adalah jami', berkumpul beberapa masjid. Yang kedua dia mustautin, yang ketiga dia ahli di bidang Jumat. Ini dia kita tanya rukun salat enggak ngerti, gimana dia ahli Jumat? Jadi enggak perlu kita iadah zuhur. Andai kata ahli Jumat jelas dan tempatnya jelas, buat apa ragu-ragu? Tapi sekarang kita suruh masyarakat untuk datang ke masjid, kita latih ilmu salat Jumat. Kita latih 60 orang misalnya di kemukiman tu. Kemudian buat baju rompi misalnya, enggak usah banyak kali habis biaya. Kita buat 50 biji misalnya. Jadi siapa datang yang sudah pernah ikut training ngerti agama, dia ambil baju tu, dia duduk di depan. Lepas udah pasti sah Jumat karena ahli Jumat ada. Sekarang kita enggak bisa terka. Pakai peci, koko semua pakai, tapi enggak ngerti Jumat. Enggak ngerti Jumat. Ini masalah. Kalau enggak percaya boleh dites. Apa syarat-syarat Jumat, rukun Jumat? Enggak ngerti dia. Dia Muslim. Nah, ini masalah. Kemudian ada masalah lagi. Haram selain ahli Jumat untuk takbir di awal. Haram tuh. Kita sunat di sah pertama salat, tidak pada Jumat.
Jumat saf pertama ini ahli Jumat. Kalau enggak muat 1-2 saf, baru kita umum yang bukan ahli Jumat di ketiga. Ini tamu musafir adang kena je tarik bak getik kedih betul. Ini masalah keabsahan. Dan kita tak boleh takbir sebelum takbir ahli. Jadi takbir ahli Allahu Akbar, setelah itu baru kita takbir supaya nampak ahli. Begitu ditentukan dalam kitab yang panjang-panjang, contoh Sabilal Muhtadin. Tapi hukum itu enggak ada yang tegakkan lagi, enggak berlaku lagi. Malah kalau misalnya ada bapa yang titelnya tinggi, wangnya banyak, lebih-lebih kita enggak berani sampaikan, takut dia keluar dari ahli, marah dia, nanti enggak dikasih lagi bantuan ke masjid. Dumnan katanya. Ya. Akil, berakal, berarti lawannya idiot. Balik sudah sampai umur. Syarat sah sembahyang Jumat dikerjakan dengan berjamaah, mesti jamaah. Jadi enggak boleh jamaah sendiri-sendiri kecuali rakaat kedua. Allahu Akbar ikut satu rakaat. Allahu Akbar rakaat kedua, itu boleh salat sendiri. Satu rakaat lagi, satu rakaat mesti ikut jamaah. Nanti dijelaskan. Didahului dengan 2 khutbah. Setelah khutbah duduk khutbah, itu 2 khutbah. Dengan jumlah 40 orang. Di waktu zuhur dan di dalam batas kota atau kampung. Jadi nanti ada waktu-waktu paceklik sedang musibah sedang perang, salat Jumat itu lagi-lagi khutbah atau hampir salat, karena salatnya telat dilaksanakan udah asar. Itu harus segera dipotong, langsung salat zuhur, langsung salat Jumat. Tapi apabila Jumatnya terasa akan keluar waktu lagi salat, maka niatnya Jumat, salatnya zuhur. Nah sembayang nanit hana sembayang, walau itu cuma umpama, yaitu sembayang Jumat yang tidak muat waktu di dalam zuhur, maka baliklah salatnya menjadi zuhur, niatnya Jumat. Yang kedua, masbuk di Jumat. Kita pas datang ke Jumat dah telat atau sakit tadi pergi dulu. Pas kita ikut dah rakaat kedua. Itu kita niatnya saya salat fardu Jumat ikut imam. Salatnya tetap zuhur. Yang kenyang nanit hana tembayang hana nit. Jadi gimana caranya? Yang kita perkara butrik bak withi nak tembayang lagi. Lah ya cara Allah lah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung di minggu yang akan datang. Yang mau bertanya silahkan. Nah, masjid gelanti di waktu itu. Tapi masjid ni gohna bangunan. Karena yang dikatakan masjid yaitu lantik imam. Misalnya ini dilantik sama imam, no masjid, maka jadi masjid walau hana bangunan. Nah, jadi pelantikan masjid itu berat. Seperti di Aceh Utara, yang masjid le tatemen tu paling etnana. Etameh nombor je. Dibuat situ batas masjid, jadi diikutkan masjid. Jadi waktu Nabi ka truk kenan gelantik gato batai-batai gelantik nyo masjid. Maka je ke masjid. Jadi hana bangunan. Duduk-duduk pegak bangunan. Lagi di daerah-daerah miskin lewek yang tak bak Facebook, bak YouTube, pelepuk meria dia tu kaji ke masjid. Somalia pedih cakap. Tanya punya masjid begap me kalau begap hana resmi dah ya. Nya lagak dengan wallahu alam. Ada kubur wajib. Jadi kubur wajib. Kurban wajib. Kurban wajib. Dan ada sumbang buat panitia. Jika panitia sedekah naik. Jadi kurban sebab jadi wajib karena ditakyin dan dinazar. Apabila saya pulang-pulang saya akan, itu wajib. Ditakyin itu lembu untuk kurban. Tidak kita sangkutkan dikit bahasanya, itu sudah wajib. Lalu kita serahkan ke panitia untuk pelaksanakan. Panitia diserahkan ke kita, sudah enggak kenal lagi mana lembu kita, mana kambing kita. Hukumnya sah atau tidak? Sah itu. Karena sudah dari pemerintah diberikan ke kita.
Namun kalau mau yang lebih pasti, tukar lembu. Misalnya kita berdua kampung, ini yang kurban berapa orang? 60. Ambil lembu sekian ekor yang pasti bukan punya mereka, jatah orang kurban di lembu itu, diroker. Ada cara supaya jangan kena makan daging haram. Kalau diserahkan panitia kan masih dalam makna syubhat. Atau kalau lembunya tidak banyak, lebih mudah lagi. 7 ini ambil daging di lembu itu, 7 itu ambil daging di lembu itu. Dipastikan aja cok paha tabahnya khusus ke orang kurban yang pina acara, dan itu saya kerjakan di kampung. Kemudian pernah saya kerjakan bukan lembu orang kampung, karena ada lembu daripada orang yang kuburannya di kampung kami. Jadi mereka balas jasa kasih lembu kurban untuk kami. Jadi ada lagi dari pembesar negara kasih kurban. Jadi kurban untuk daging kurban untuk orang kurban, ambil jatah di lembu tu terus. Sedangkan lembu rakyat bagi-bagi untuk rakyat. Jadi cara tak obok-obok untuk kegot, kan tak obok-obok untuk kerela. Silahkan. Dan kurban berbeda dengan sedekah atau zakat. Kurban boleh dipermilikkan untuk 3 manusia. Yang pertama pemiliknya. Pemiliknya boleh diberikan apabila itu bukan kurban wajib. Tadi. Yang kedua orang kaya. Boleh 1/3 untuk mereka. Namanya itu hadiah, bukan sedekah untuk orang kaya. Keharaman bagi mereka seperti haram umum, yaitu haram memberi daging kurban untuk orang kafir, dan haram menjual. Tambah satu lagi, kalau dia orang pemilik tadi haram jual, haram kasih kafir. Di orang kaya haram jual, haram kasih kafir. Yang ketiga boleh dipermilikkan kurban untuk orang miskin. Orang miskin dia tidak haram jual, tapi cuma haram satu, kasih makan orang kafir. Jadi kalau kita tinggal di Kampung Mulia di Penayung, itu tamu di hari raya kadang-kadang natruk lim nyuk nyeng. Tapi ibu tak lim nyuk nyeng dengan kurban haram hukum. Karena itu daging ibadah. Jadi enggak boleh main-main dengan daging itu. Tak ibu ke lim nyuk nyeng nanti kurbannya hukum haram. Jadi kasih kurban untuk orang kaya itu mulia. Bukan kesalahan, karena memang sudah begitu syariatnya. Jadi kurban hanya pandang boleh. Ke kaya pergatin mandangku urang gatin 2 buah tumpuk minyak dah pupuk je. Urang kaya tambah tumpuk mandang je minyak dah kalau lah. Nya zakat fitrah ke bagi urang kayanya sakit. Karena nak ayat sesungguhnya kita fakir Allah yang kaya. Jadi dia fakir mendum Allah yang kaya. Yang kau nya sakit dah. Wallahu a'lam. Na'lam. Kalau tengok kurban insya-Allah ya tidak masalah. Kemudian tengok han sanggup, sunat pada kurban berhutang. Dah hutang. Mami han sanggup. Aku. Berarti tarik peng tanya adalah gop-gop yang kena masalah. Buat agak fikir ke gimana tu? Kan yang sapul kan ahli Jumaat. Tujuh kurban kan dari hukum lain tu. Ahli Jumaat kan. Yang pengecualian ke antara karena kaituri ke kan. Bahawa kan tunggu khutbah, sedangkan orang lainnya ahli Jumaat mandu. Jadi kan jamak. Makanya di kedudukan sebenarnya imam dan khatib itu bukan undangan. Cuma hai dah pupuk le katren orang lagi kan. Yang nak kejadian jenuh di Samalanga. Walid Nu atau Tunku Nurut Dahri agaknya selalu menjadi khatib di Jumaat sepanjang tahun seumur masjid. Seandai lagian mendung hana bingung, tapi mio kita nyotok kenan bingung, boknya tapi ego. Karena memang kalau lagi peraturan di sini, ikut lagi nedu hukum, itu kan mangat gantau-gantau. Jadi yang kenyan untuk dah pedang lagi kan Shanghai ni reo. Karu aju sebab kampung je undangan, kampung ni bukan hana undangan. Nah lah.
Hana semoga apa yang anda pelajari jadi ilmu untuk diri pribadi yang mampu ke orang lain. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'udin julusuka sa'antam fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan afdalu min sab'ina raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sejenak pada majlis ilmu, tidak memegang pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, lebih mulia daripada 70 rakaat salat sunat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli